hari ini adalah the new normal. Oke. Nah, the new normal itu apa? The new normal itu adalah sebuah kenormalan yang baru. Kenapa? Karena teman-teman tahu sendiri, di era pandemi kita sekarang, ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Contohnya satu, dulu kita kalau mau cuci tangan tuh males banget. Kalau mau makan ayam goreng nih, kalau makan pakai tangan, kayaknya makin nggak cuci tangan makin nikmat gitu kan. Waduh, ini makin sedep. Makan apa kalau makan pakai tangan tuh sedep. Tapi kalau mau cuci tangan males, udahlah makan langsung aja, sama aja nikmatnya. Zaman dulu kayak gitu teman-teman. Zaman sekarang, kalau kita nggak cuci tangan, kita diliatin tuh, kalau kita lagi bareng makan bareng keluarga, kita diliatin, "Kok lu nggak cuci tangan? Lu harus cuci tangan loh, nggak sehat loh, ini lagi banyak virus loh." Ada sebuah perubahan, hingga akhirnya yang kita darinya nggak biasa cuci tangan, kita jadi terbiasa cuci tangan. Sampai kita keluar, baru pulang sebentar, langsung cuci tangan, cuci kaki, bahkan sampai cuci muka. Dari tadinya nggak biasa, jadi sebuah kenormalan baru. Nah, selain itu juga ada lagi hal-hal berbeda lagi teman-teman. Dulunya kita kalau teman-teman yang kerja ya, kita kalau mau meeting, langsung ngumpul ke satu ruangan, kita meeting bersama. Tapi zaman sekarang kalau kita mau meeting, mulai terjadi sebuah perubahan. Tadinya meetingnya offline, berubah jadi meeting online. Meetingnya jadi pakai Zoom, jadi pakai muka antar muka, pakai internet sekarang. Awalnya nggak biasa, "Pak, saya dulu kalau mau ngomong, kalau mau meeting, harus ketemu offline, Pak, harus ketemu langsung, baru seru." Tapi sekarang ketika terjadi sebuah perubahan, mau nggak mau berubah dari offline jadi online. Jadi harus ngomongnya tuh nggak ketemu orang langsung. Orang ngerasa di awal, "Aduh, ini kok kayak begini, kayaknya saya nggak enak kayak gini, saya nggak biasa." Tapi lama-lama teman-teman semua, jadi sebuah kenormalan baru. Nah, oleh karena itu, the new normal. Kalau teman-teman nggak ngikutin perubahannya, nanti setelah pandemi ini selesai, akan keluar sebuah kenormalan baru. Jadi hal yang tadinya Anda nggak bisa lakukan, itu jadi sebuah hal yang normal. Kalau Anda nggak ngikutin hal tersebut, Anda akan ketinggalan zaman, hidup Anda nggak akan kemana-mana. Karena itu kita perlu ngikutin sebuah normal yang baru, era kenormalan yang baru. Begitu juga sebenarnya ada sebuah peluang tersembunyi nih, di balik pandemi ini. Nah, tentunya di sini kita pengen sharing-kan, the new normal dari digital advertising khususnya, eee, sebuah peluang bisnis yang tersembunyi. Nah, di awal ini, di sesi pertama, kita akan kedatangan oleh seorang tamu. Beliau ini dulunya adalah mantan musisi. Saya kenal sekali dengan beliau. Nanti beliau akan sharing mengenai the new normal ini lebih lanjut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Saya persilahkan Bapak Ahmad Noval. Silakan Pak Ahmad Noval. Oke, halo teman-teman semua, sahabat smart apa ya, smart interneter ya. Ya, teman-teman semua, salam kenal dari saya Noval, teman-teman. Saya hari ini ingin menceritakan pengalaman saya pribadi, diambil dari berbagai macam sumber, berbagai macam informasi nih yang saya kumpulkan. Ya, dari guru-guru saya, dari buku yang saya baca, dari Google yang saya cari. Jadi banyak informasi yang saya dapatkan, saya kumpulkan, sehingga menjadi sebuah pemikiran saya gitu. Jadi hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Kami di sini komunitas ingin men-sharingkan apa yang sedang kami kerjakan. Ya, teman-teman, saya melihat bahwa kalau kita flashback ke belakang, ya tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Paulus ya, the new normal. Ya, the new normal ini apakah yang dimaksud ini orang-orang yang normal sekarang, yang lainnya gila semua, stres semua, teman-teman ya. Ya itu bukan maksud seperti itu. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, kali ini kita mulai webinar ya. Ini di masa waktu sedang menjalankan ibadah puasa sebagian ya. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita sambil ngabuburit nih teman-teman, berbincang yang lebih lebih kepada wawasan ya. Kita ingin men-sharingkan apa yang sudah kita kumpulkan, sudah kita jalankan, dan sesuatu ini sudah menghasilkan bagi kami semua. Oke, kembali ke topik, the new normal. The new normal itu bukan bermaksud Anda orang normal atau orang tidak normal, teman-teman. Tapi kita dalam kondisi dunia ini, kondisi normalnya seperti apa nih? Kita di zaman era yang seperti apa? Apakah kita mampu beradaptasi atau tidak gitu? Atau kita tanpa disadari,
kita justru tidak mengikuti kondisi normal yang saat ini. Beradaptasi dengan kondisi yang baru di tengah pandemi dan setelah pandemi ini seperti apa. Oke, nah berikutnya Pak. Nah, teman-teman, saya pribadi ya seperti apa yang sudah diinfokan di dalam info webinar ini, saya pribadi menghimbau nih teman-teman karena saya mengalami langsung ya. Untuk Anda semua menjaga kesehatan, stay home. Ya, tetap berpikir positif, tetap menjaga keamanan Anda dan sekeluarga Anda untuk tetap bekerja dari rumah. Oke, berikutnya. Ya, ini tadi saya cerita. Ya, teman-teman, saya sendiri ketika terjadi pandemi, saya seorang yang masa iya sih sebegitu menakutkan pandemi, teman-teman ya. Begitu mengerikan lah kalau yang saya pikirkan di saat itu ya. Tapi begitu saya menjadi salah satu orang yang dikomprimasi positif, teman-teman, mengalami COVID ya, menjadi salah satu yang tertular COVID-19. Saya baru tahu, teman-teman, ternyata ini nggak main-main loh, teman-teman. Virus ini nggak main-main. Saya ngerasakan dampaknya ini kepada kesehatan saya itu jauh sekali. Saya berkali-kali mengalami situasi kritis, teman-teman, di rumah sakit. Ya, mengalami situasi yang betul-betul pertaruhan antara hidup dan mati. Jadi itu kenapa komunitas kami ini ingin menjaga Anda semua. Menjaga kesehatan dan menjaga keamanan Anda dan keluarga Anda dan lingkungan Anda. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya mengalami pandemi, mengalami positif COVID, saya memikirkan gitu. Kalau saya dikasih kesempatan untuk hidup kembali, satu hal yang saya pikirkan, saya akan menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itulah kenapa kami dirikan dan sekolah bisnis ini, di mana saya tahu bahwa kondisi pandemi ini merubah cara bermain, merubah cara hidup orang nih, yang kondisi normalnya sebelumnya ini jadi saat ini. Nah, itu yang ingin saya sharingkan. Berikutnya apa? Ya intinya teman-teman ingat, kesehatan itu nomor satu. Kalau kesehatan sudah hilang dari tubuh Anda, mau berapapun duit Anda, berapa banyak pun harta Anda, nggak bisa ngembalikin, teman-teman. Nggak bisa, percaya sama saya. Dan apalagi kalau kesehatan itu akhirnya memakin memperburuk kondisi Anda, akhirnya Anda meninggalkan dunia gitu, meninggalkan masalah gitu. Belum lagi kan biayanya yang nggak murah gitu. Jadi itulah yang ingin saya sharingkan dari berdasarkan pengalaman saya dan sebagai salah satu positif ya, salah satu orang yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, teman-teman, saya hari ini mengisi materi webinar ini di kamar isolasi saya, teman-teman ya. Jadi saya ingin sharingkan sebuah kegiatan saya, walaupun saya diisolasi di kamar, saya bisa menghasilkan. Dan dengan konsep yang kami ciptakan, ternyata juga bisa menghasilkan untuk orang lain. Nah, itu poinnya, teman-teman. Poinnya adalah itu. Oke, berikutnya, Pak. Oke, the new normal ini adalah merubah kebiasaan, termasuk kebiasaan dari orang-orang di Indonesia. Nah, seperti misalkan, kita tahu ya, tadi yang sudah diceritakan Pak Paulus tuh, dan kalau zaman dulu ya beberapa waktu yang lalu, bukan zaman dulu banget sih, beberapa waktu yang lalu, kayaknya baru kemarin deh gitu, kita orang-orang Indonesia punya kebiasaan malas untuk menjaga kebersihan. Ya, baru dari mana-mana kita nggak mandi langsung tidur kan. Mau makan nggak pakai cuci tangan kan. Dan menjaga kebersihan juga buang sampah sembarangan. Banyak perilaku-perilaku yang ada di waktu yang lalu ya. Ini ternyata berubah, teman-teman. Berubah dengan ini timpang loh, dari bagaikan bumi dan langit. Bukan berubah secara bertahap, teman-teman. Dengan adanya pandemi COVID seperti ini, kita diberikan sebuah ujian ya. Ternyata ujian ini bermanfaat nih ya bagi umat manusia. Ya, berikutnya Pak, ternyata dari orang yang malas menjaga kebersihan, saat ini banyak orang yang sangat intens sekali menjaga kebersihan. Dan pakai masker kemana-mana. Bahkan beberapa negara kalau nggak pakai masker bisa kena hukuman, kena denda. Cuci tangan setiap waktu, ya kan? Habis nyentuh pintu di mall, cuci tangan, kan? Itu yang kita alami. Kondisi itu kondisi normal saat ini. Jadi banyak masyarakat tuh justru makin peduli dengan kebersihan di lingkungan, kebersihan untuk dirinya, kebersihan untuk lingkungan rumahnya. Itu yang pertama, gitu, teman-teman. Ada satu perilaku yang bergeser. Yang kedua, dulu beberapa waktu yang lalu, ya, sebenarnya baru-baru aja nih, teman-teman ya. Kita kalau ngomongin kesehatan, kan, ada teman misalkan
ngajakin hidup sehat, ngajakin olahraga, ngajakin untuk konsumsi buah-buahan, jus, konsumsi multivitamin, konsumsi herbal. Udah banyak orang dilakukan di masa itu, kita nggak peduli nih. Ah, saya merasa sehat kok, seger nih, bugar gitu. Nggak biasa-biasa aja nih saya nih, sehat lah. Masalah usia kan, nyawa itu ada di tangan Tuhan ya. Saya percaya Tuhan yang Maha Esa. Kapan waktunya saya dicabut? Iya, kalau emang pikiran Anda seperti itu, silakan Anda berdiri di tengah-tengah rel kereta api, terus Anda bilang nyawa di tangan Tuhan gitu. Enggak, Tuhan juga suruh kita berusaha kan, untuk menjaganya gitu. Nah, di era sekarang normalnya orang saat ini orang ternyata lebih rajin loh jaga kesehatan. Lebih banyak minum multivitamin gitu. Dan bahkan stok gitu. Takut kehabisan nih vitamin C nih. Takut kehabisan nih obat-obatan gitu. Diserbu apotik. Alkohol diserbu kan. Banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan diserbu gitu oleh market. Nah, ini kondisinya normal atau tidak, teman-teman? Ternyata ya inilah kondisi normal saat ini. Berikutnya, Pak. Ya, ini apalagi kita dikenal dengan masyarakat timur ya. Indonesia adalah masyarakat timur, budaya timur. Menyapa orang lain dengan hangat. Ya, dulu kita beberapa waktu yang lalu belum lama, teman-teman, belum lama. Kita kalau menyapa orang udah kayak akrabnya luar biasa ya. Salaman tangan, pelukan ya kan. Bagi yang sudah kenal ya tentunya ya. Lalu ada juga sebagian yang ya cipika-cipiki teman-teman ya. Intinya keakraban itu sangat hangat terasa. Tapi sekarang, ya teman-teman, sekarang next, menyapa orang lain itu tanpa bersentuhan. Ya, Anda bayangin kehidupan normal yang saat ini yang terjadi seperti itu. Menyapa orang dengan tidak bersentuhan. Ada perubahan budaya nih teman-teman ya. Karena kondisi zaman ini memang kita ada di era nih, kalau dulu nantinya kita punya anak kita sudah besar, ya kita akan dikenal sebagai generasi pandemi ya. Bapak nih, kakek nih, dulu ada di generasi COVID ya. Kita memiliki pangkat baru teman-teman ya. Ada di era ini. Nah, ini adalah kondisi normalnya teman-teman. Nah, itu dari kondisi normal saat ini dipengaruhi oleh situasi pandemi. Pemulihan pandemi ini nggak juga waktu sebentar ya. Yang saya baca di informasi banyak pakar mengatakan ini bisa bertahun-tahun untuk membalikan kondisi ke normal. Jadi pemulihan pandemi ini nggak butuh waktu yang sedikit, panjang juga kan. Nah, begitupun dalam mencari penghasilan nih teman-teman, perilakunya juga agak sudah bergeser. Nah, seperti apa teman-teman? Nah, berikutnya Pak, di zaman dulu orang mencari penghasilan ya harus Anda bekerja di kantor, di sebuah tempat. Anda harus membuka toko ya, atau mencari pekerjaan lainnya yang sifatnya tradisional bisnis ya, atau tradisional kerjaan yang seperti biasa, office hour, ada kantor masuk, kantor pulang ya. Nah, bertemu langsung secara offline ya, bertemu klien ke sana ke sini kan, bertemu di tempat nongkrong, di mall, di kafe, itu sudah jadi budaya yang sudah kita lakukan di sebelumnya teman-teman. Jadi cara mencari uang itu di sebelumnya ya memang kebanyakan seperti itu. Dan memang masih ada yang melakukan hal itu teman-teman. Ada yang tetap melakukan ya tetap ngantor kan, karena kondisinya nggak bisa juga kita bilang harus ekstrim sekali kan. Banyak orang yang takut kehilangan pekerjaan kalau nggak masuk kantor gitu. Atau ada seorang pengusaha yang takut kehilangan omset kalau nggak buka toko. Nah, kondisinya kan sudah di tahap seperti itu. Tapi sebagian orang teman-teman, next Pak, sebagian orang sudah menemukan sebuah pola nih, di mana dia tahu nih the new normalnya, kondisi saat ini, ya ada satu pekerjaan yang lebih cocok, ya melakukan berbagai kegiatan kantor, seperti meeting, diskusi, bertemu klien, ya bertemu investor, semua dilakukan melalui online system. Dan ternyata orang-orang tersebut sudah banyak sekali menghasilkan. Ya teman-teman, itulah perangkat era sekarang yang disebut dengan era industri 4.0. Ya, kalau kita melihat dari masa lalu teman-teman, sebelum masuk ke era 4.0, di mana era 1.0 yang saya baca dalam sejarahnya adalah era berburu, ya. Era berburu di mana setiap orang
ya mencari makanannya dengan cara berburu, mencari kehidupannya dengan cara berburu, ingin melangsungkan kehidupannya dengan cara berburu nih teman-teman. Nah, apa yang diperlukan di saat berburu? Ya, ada sebuah alat bantu namanya tombak, panah, ya. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan di era tersebut, ya. Jadi sehingga orang-orang yang memanfaatkan informasi ada nih, ada orang menginfo, aku berburu bisa sehari 30 yang aku dapatkan. Kok kamu bisa? Kok saya cuma sehari 1 kali? Ya iya, kamu pakai tangan berburunya. Resiko kamu gede, hadapan langsung dengan hewan itu gitu, hewan buruannya. Aku pakai panahan gitu. Nah, itulah yang bisa dijadikan satu informasi sehingga di era berburu orang juga bisa menjadi orang yang sejahtera dengan alat bantu. Masuk ke berikutnya, era industri 2.0, era pertanian, ya kan? Sama teman-temannya. Di saat orang bercocok tanam secara tradisional manual, dia bisa membuka lahan sekian meter gitu. Tapi begitu masuk ke dalam sebuah teknologi 2.0, ada teknologi yang bisa memperluas ya luas dari perkebunannya atau dari sawahnya. Ditemukanlah teknologi yang namanya teknologi pupuk, teman-teman. Ditemukanlah teknologi irigasi pengairan yang baik. Banyak teknologi ditemukan. Tujuannya adalah ketika sudah masuk di era 2.0, era pertanian, ya, di mana orang masih banyak yang belum dapat informasi sehingga masih dengan cara manual, dia nyangkul sendiri teman-teman ya. Dia nyangkul, dia lakukan dengan cara sendiri, dia dapat sih untungnya, tapi nggak besar. Yang besar yang mana? Yang mendapat informasi bahwa ada loh sebuah teknologi yang bisa memperluas produksi kita, memperbanyak keuntungan kita. Itu era 2.0. Era 3.0 adalah era pabrik ya, factory. Orang mendirikan banyak sekali pabrik, memproduksi banyak sekali kebutuhan untuk masyarakat dengan konsep produksinya massal. Ya, ada orang dari rumah ke rumah memproduksi yang namanya home industry. Mungkin diawali seperti itu, ketika orang membuat sebuah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui sistem tradisional. Dia dari rumah, dia ngelem sendiri, ya, dia nyablon sendiri, kan? Mungkin itu di fase itu. Tapi ada sebagian orang menemukan teknologi nih. Bagaimana satu hari jumlah produksinya bisa ribuan, bahkan bisa jutaan item. Nah, dibuatlah mesin-mesin di dalam pabrik. Orang-orang yang menguasai mesin itu, orang-orang yang kaya raya dan ultra kaya, bahkan menjadi orang-orang terkaya di negaranya gitu, bahkan di dunia di saat era industri 3.0. Nah, di era 1.0, 2.0, mungkin kita tidak mengenal istilah yang namanya mata uang kertas gitu. Anda bayangin saat era 1.0 dikenalin sebuah mata uang ya teman-teman, bentuknya kertas ditukarin sama misalkan sapi. Yang kira-kira di zaman itu ketika memulai itu sulit nggak untuk nyampein ke orang yang biasanya barter sapi sama sapi gitu kan. Ini kok sapi sama selembar kertas gitu. Nah, itu adalah sebuah penyesuaian dan kesepakatan gitu. Jadi nggak mudah memang untuk memperkenalkan sebuah teknologi baru, sebuah alat yang bisa mempermudah transaksi. Ya itulah namanya pergeseran zaman ya. Sehingga saat ini orang sudah terbiasa nih, makin banyak orang yang mengetahui manfaat dari uang kertas kan, sehingga bisa memudahkan transaksi. Kebayang kalau kemana-mana Anda mau beli sesuatu, saya mau beli mobil, Anda harus kantongin mobil sebesar apa yang bisa Anda kantongin kan? Kebayang loh kalau gitu. Tapi dengan adanya uang kertas, ya Anda bisa lebih mengefisiensikan. Ya. Anda membawa uang yang lebih sedikit dengan nilai yang sama. Nah itu yang diakui zaman sekarang. Nah di new normal era ini ada teman-teman. Yang tadi saya ceritakan ya, ada alat-alat tertentu yang bisa mempercepat, memperbesar income Anda. Nah, ini yang ingin diceritakan. Ya, kabar buruknya seperti ini. Sebenarnya sebelumnya saya kasih tahu kabar buruknya seperti ini. Next. Ya. Kita lakukan dengan sistem online. Jadi ada nih teman-teman ya yang mungkin ya secara usia senior kan. Disebut kalau yang muda kan disebutnya milenial kan. Tapi yang usianya seusia mama saya sering bercandain sama mama saya. Saya bilang ini kaum kolonial kan. kaum yang istilahnya tuh kalau bahasa anak muda gaptek gitu teman-teman ya. Tapi ternyata kaum kolonial ini juga bisa belajar gitu, bisa belajar main WA. Kenapa? Karena dibikin aplikasi atau dibikin teknologi online semakin mudah, semakin user friendly. Yang setiap orang bisa cuma ngeklik, copy paste, ada tombol, tinggal klik.
ditunjukin ini tinggal klik. Beda kalau zaman dulu industri informatika kan harus pakai komputer, harus ketik kode gitu. Kalau sekarang kan cuma hanya klik-klik aja gitu. Nah, inilah era online di mana Anda kalau menjadikan kekuatan online ini sebagai ancaman, ya memang sudah terjadi. Kekuatan online ini sudah menggeser banyak profesi. Tapi kalau kita lihat bahwa ada sebuah pergeseran era nih, dunia normal seperti apa saat ini. Kalau Anda ambil ini sebuah peluang, ya, Anda akan justru tidak sulit untuk menghasilkan penghasilan. Ini yang ingin saya sampaikan. Berikutnya, Pak. Nah, seperti apa nih kabar baiknya nih? Kalau Anda mengambil sebuah peluang di dalam internet, di era sekarang. Nah, berikutnya, ya, kami ya berdiri sebagai komunitas bisnis yang dinaungi oleh My Future Business School. Nah, kami ini mendirikan ini adalah hasil dari semua orang yang sudah membuktikan nih bahwa kurikulum My Future Business School ini kurikulum yang bisa membantu banyak orang. Kurikulumnya sederhana, simple banget. Ya, sekolah bisnis yang membantu Anda bisa beradaptasi dengan zaman yang sekarang tadi. Jadi saya bilang tadi teman-teman, kalau misalkan di era berburu Anda perlu panahan, ya perlu senjata untuk bisa berburu lebih banyak. Kalau di era pertanian Anda juga harus punya mesin irigasi yang baik, ya supaya produksi pertanian Anda lebih banyak. Kalau di era 3.0, di era industri pembuatan produk-produk yang lebih massal, Anda harus membuat mesin pabrik, gitu. Harus memiliki. Makanya sebagian orang yang memiliki itu jadi kaya raya banget, jadi orang terkaya bahkan. Nah, saat ini kami punya sekolah bisnis yang memiliki alat itu. Alat yang bisa mempercepat, memperbesar income Anda. Jadi, Anda akan mendapatkan sebuah alat yang cocok Anda gunakan untuk internet yang bisa menghasilkan uang yang fantastik. Seperti apa? Oke, next, Pak. Yang satu yang kita lakukan, kita di sini ada pelatihan. Ada pelatihan, tidak cuma hanya materi-materi teori, tapi kita dibimbing langsung. Diberikan langsung pengarahan. Dipastikan Anda mengikuti apa yang ada di kurikulum. Jadi benar-benar on the field, di lapangan ditemenin, ya sampai kapan Pak saya ditemenin sampai Anda sukses. Itulah komunitas kami. Dan ketiga, kami juga memberikan peluang digital, ya. Sebuah alat kerja, alat bantu yang tadi yang kita sudah survei, kita sudah lakukan dan dalam waktu beberapa hari ini menghasilkan. Berarti alat ini luar biasa. Itulah yang ingin kita bagikan. Nah, teman-teman, di dalam industri 4.0 ini Anda perlu memiliki tidak cuma hanya alat teknologinya, tapi Anda perlu menemukan mentor. Kami siap memberikan mentor-mentor yang bisa mensukseskan Anda bersama-sama. Nah, alat yang kita punya ini luar biasa. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda, ya saya tahu sih online banyak yang sukses, banyak yang kaya di sana. Tapi Pak, saya nggak punya modal Pak. Kayaknya kalau saya bikin web udah jutaan Pak. Kalau bikin aplikasi ratusan juta, bahkan ada yang miliar teman-teman ya. Nah teman-teman, Anda beruntung diundang oleh pengundang Anda. Hari ini saya menginformasikan bahwa di komunitas ini sudah disiapkan aplikasinya. Dan kita bekerja sama dengan satu aplikasi yang luar biasa, yang konsepnya ini unik ya, dan kami percaya aplikasi ini akan menjadi market leader, ya, pemimpin pasar. Ya. Ini udah kami buktikan. Dan teman-teman nggak harus ngeluarin duit yang begitu besar, modalnya gratis di sini teman-teman. Anda bayangin, aplikasi ini udah disiapkan. Dan ngomong-ngomong nih bocorannya teman-teman, dari pendiri aplikasi ini nilai yang diinvestasikan jutaan dolar teman-teman. Jadi bayangin, Anda nggak ngeluarin duit jutaan dolar, Anda dapat aplikasinya. Ini luar biasa, kolaborasi bisnis yang dahsyat. Dengan aplikasi ini, Anda bisa membangun big data Anda. Data yang Anda miliki itu nantinya akan bisa menghasilkan income untuk Anda. Inilah konsep dari industri 4.0, big data company. Sama halnya seperti aplikasi yang sudah ada, seperti Gojek, Tokopedia, Grab. Mereka mengelola data-data yang mereka miliki. Ya, mereka punya user yang di mana mereka apapun yang mereka jual di situ laku laris manis teman-teman ya, karena memang digunakan bermanfaat dan seterusnya. Ini kita siapkan sebuah aplikasi yang nilainya jutaan dolar. Anda bayangin loh, Anda nggak ngeluarin sepeser pun untuk bangun aplikasinya, dikasih gratis teman-teman. Plus di sini Anda dikasih mentor, ya dibuatkan kurikulum
kebayang ya, Anda dikasih istilahnya dikasih mesin nih, mesin teknologi laser gitu kan. Sekali tembak itu kecepatannya tuh kecepatan matahari sekian gitu kan. Cepat banget gitu. Udah gitu Anda dikasih juga guru untuk bisa nembak sasarannya dengan tepat gitu. Mentornya teman-teman. Itu penting sekali kenapa komunitas ini begitu banyak orang yang menghasilkan, begitu banyak bukti. Oke, berikutnya Pak. Nah, sekarang nih, iya Pak Noval, oke, saya tertarik sekali dengan era industri 4.0, era internet, era online. Tapi ngomong-ngomong, emang ada apa sih dengan era online ini? Teman-teman, ya, next Pak, ada emas tersembunyi nih teman-teman di dunia digital. Ada emas yang belum Anda temuin karena Anda nggak nyari gitu. Ya, saya ketika saya mengalami kondisi saya sebagai orang yang terinfeksi COVID, ya sebelum-sebelumnya saya bukan orang yang memang peka dengan tadi emas tadi teman-teman. Saya nggak terlalu ya gimana saya karena saya juga orang offline teman-teman ya di awal dulu ketika saya belum COVID ya. Saya menjalani aktivitas bisnis kemana-mana ketemu orang di semua tempat ya. Ya akhirnya saya kena COVID teman-teman ya karena kebiasaan saya itu. Tapi begitu saya sakit puluhan hari saya di rumah sakit dan puluhan hari juga saya diisolasi di kamar, saya mulai mencari emas nih. Karena kalau enggak nanti gimana saya menghidupi keluarga saya gitu. Dan ternyata di dalam era digital ada emas tersembunyi. Ya. Karena saya merasa gini, di setiap era ya akan ada alat baru. Pertama itu. Di setiap era akan ada mata uang baru. Ya, pertukaran antara kebutuhan dan permintaan yang baru. Gitu. Itu akan ada. Ya, era tadi era berburu dengan era pertanian mungkin masih ada setengahnya ya. Dengan cara barter, ya. Masuk ke era 3.0 dengan cara mata uang kertas ya, mata uang logam. Nah, di industri 4.0 dan 5.0 era apa? Dan gimana cara penukarannya nih? Mendapatkan uang nih, mendapatkan emasnya gimana nih gitu. Nah, inilah yang harus kita cari. Ada emas tersembunyi, ada transaksi yang tersembunyi di era internet ini. Anda harus cari. Nah, nomor 2 berikutnya, para pengundang Anda itu tahu emasnya itu apa dan siap menginformasikan dan siap membina Anda. Bahkan di sini ada sistem pendidikan yang sangat jelas, terstruktur, terjadwal, teragenda, sehingga evaluasi yang bisa Anda lakukan setiap hari Anda menemukan suatu hal yang baru, menemukan satu cara yang baru, sehingga Anda mendapatkan kesejahteraan ke depannya. Jadi para pengundang Anda perlu perlu banget nih mendekati ya, rayu-rayu lah gitu. Apa nih era-era apa ini emasnya nih di era digital? Saya juga pengen dong. Saya pengen juga sama seperti teman-teman semua kerja di rumah tapi penghasilannya dahsyat gitu. Luar biasa loh teman-teman. Ada yang penghasilannya mulai dari puluhan ribu per hari, ratusan ribu bahkan jutaan per hari sudah ada kan. Komunitas ini baru didirikan lebih kurang 30 harian. Tapi sudah ada loh teman-teman yang menghasilkan dari emas yang kita temukan ini. Nomor 3, ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada di dalam komunitas, ini saya ucapkan selamat, ya. Karena Anda memutuskan suatu keputusan yang tepat gitu. Keputusan ini akan menentukan masa depan Anda. Anda akan menguasai era 4.0, ya. Karena cara bermainnya beda. Ya, Anda sudah ada di sebuah komunitas yang disiapkan kurikulumnya, yang disiapkan cara memulainya, disiapkan aplikasinya. Jadi produk aplikasinya udah ada, nggak usah ngeluarin duit gitu. Sudah semua disiapkan, Anda cuma hanya mengikuti petanya sehingga Anda akan sukses menjadi orang tajir melintir di era internet ini. Oke, teman-teman, itu ingin saya sampaikan. Setelah ini Anda bisa mendengarkan langsung ya sharing dari orang-orang yang sudah mendapatkan hasil dengan menemukan emas itu. Terima kasih. Sukses untuk Anda semua. Kita ketemu di lain waktu di pertemuan pelatihan-pelatihan berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Noval atas sharing-nya ya, teman-teman. Luar biasa sekali seorang pejuang COVID-19, Bapak Ibu teman-teman semua, guys ya. Benar-benar orang yang sudah melewati kerasnya penyakit ini. Karena itu teman-teman, kami dari My Future Business School juga mengimbau kembali untuk selalu jaga kesehatan Anda.
Oke, tetaplah jangan bandel-bandel lah teman-teman semua ya. Kita tetap bekerja dari rumah, kita juga tetap bisa menghasilkan kok dari rumah. Karena kita udah ada emas yang sudah akan dibagikan ini oleh pengguna Anda. Jadi tetap jaga kesehatan Anda. Nah, tadi kita sudah selesai dari sesi satu, di-sharing-kan oleh Bapak Noval tentang sebuah normal yang baru dan juga sebuah peluang yang ada. Nah, karena itu kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Kita akan berikan testimoni nih dari teman-teman di komunitas kita yang sudah menghasilkan. Oke, nah pertama-tama kita akan, menyambut seorang area manager ya, seorang area manager di perusahaan swasta. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita minta sharing-nya untuk Bapak Waheri Triyanta. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTubers di seluruh Indonesia, ya. Perkenalkan, nama saya Waheri, ya. Saya selaku ya testimoni pada hari ini, ya. Jadi di sini saya mau sharing ya. Jadi pertama saya gabung di sini, saya dikenalkan oleh teman saya, namanya Bapak Leo dan Dokter Dedi, ya. Kenapa alasannya saya bergabung di bisnis ini ya, bisnis YouTube ini? Yang pertama adalah izin dan legalitasnya lengkap dan jelas. Yang kedua, bisnis ini pekerjaannya simple. Simple dan mudah dikerjakan. Jadi bisnis ini sangat simple, mudah dikerjakan, dan ada hal yang penting lagi, tidak ada resiko karena pendaftarannya gratis. Jadi pendaftarannya sangat gratis, tidak ada resiko ya di kita tanpa modal. Keempat, ini penghasilan bisa passive income ya, bisa untuk mempersiapkan pensiun ya, seperti kita ini karyawan ya, kedepannya bisa dipersiapkan untuk dana pensiun juga ya. Yang jelas kita disupport oleh sekolah bisnis ya, My Future Business School. Jadi di sini adalah support sistemnya. Di bisnis school ini ya ada sekolah bisnisnya, jadi teman-teman jangan khawatir juga. Saya pun tidak mengerti awalnya, jadi tahu bahwa semuanya ada support ya dari ini ya, dari sekolah bisnis. Jadi jangan khawatir. Alhamdulillah ya, dalam perjalanan hanya beberapa hari ini saya bisa peringkat silver. Jadi hanya beberapa hari saja saya bisa peringkat silver ya. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan teman-teman semua yang mendukung dan support saya ya, tim saya di jaringan YouTube Indonesia, leader-leader saya ya, terima kasih. Sehingga per hari ini saya bisa total income saya hanya dalam beberapa hari ini bisa Rp3.400.000 ya. Jadi lumayan lah buat awal yang bagus, karena hanya dalam hitungan hari sudah bisa menghasilkan uang segitu. Ya, ini adalah suatu kesempatan bagus bagi saya ya, keluarga, karena ini bisnis bisa menjadi bisnis keluarga. Saya bisa buka akun buat saya sendiri, buat istri, buat adik-adik saya, dan insya Allah lagi nanti kalau ada pendaftaran bisa buat orang tua. Ini bisa dijadikan bisnis keluarga, bisa buat penghasilan satu rumah ya, satu keluarga, luar biasa ya. Dan pesan saya juga buat teman-teman ya, ini adalah programnya sangat bagus, bisa mesejahterakan ya, mesejahterakan masyarakat Indonesia juga. Apalagi kita prihatin ya, kondisi di pandemi ini, saya sangat prihatin. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang dirumahkan ya, penghasilannya berkurang, bahkan terancam penghasilan, terancam PHK karena pandemi ini ya. Saya mohon ya, bagi teman-teman yang mendengar info ini, segera sampaikan ke mereka bahwa ini ada peluang bagus ya, bisnis online yang sangat mudah dikerjakan ya, tanpa modal, dan insya Allah bisa memperbaiki ya kehidupan yang akan datang. Begitu pesan saya ya, begitu testimoni dari saya bahwa ini sangat luar biasa. Segera bergabung yang belum bergabung, dan segera bergerak bagi yang sudah bergabung. Ya, semangat pagi,
Salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat, 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 semangat. Terima kasih. Salam dari saya, Waheri, dari Semarang. Oke, terima kasih Bapak Waheri atas sharing-nya ya. Luar biasa sekali teman-teman semua, seorang area manager. Itu benar-benar lumayan ya teman-teman, zaman sekarang di era pandemi ini, saya setuju banget sama Pak Waheri, kayaknya tambahan 1.000.000, tambahan 2.000.000, 3.000.000, atau 5 sampai 10 juta, tambahan kayak gitu kayaknya sangat berguna sekali deh teman-teman. Karena di era pandemi seperti ini, berapapun angkanya itu benar-benar lumayan banget untuk kita. Ya, bahkan seorang area manager aja sudah membuktikan sendiri menjalankan ini sudah menghasilkan. Bisa dilihat dari sharing Pak Wahedi juga tadi, yang beliau lihat pertama kali dari sharing yang saya dengar adalah legalitasnya dulu nih. Ini perusahaan aman atau enggak? Karena seorang manajer pasti mengerti tentang legalitas. Karena itu dia ngelihat, oh ini legalitasnya aman, dia jalankan dan sudah menghasilkan. Oke, kita mendatangkan lagi teman-teman semua, teman lain untuk sharing di sini. Nah, selanjutnya yang akan sharing di sini adalah Bapak Ahmad Sidik Rosyadi. Nah, beliau ini teman-teman semua adalah petani. Wah, luar biasa sekali. Saya juga nggak sabar pengen mendengarkan sharing dari beliau nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Sidik untuk langsung di-sharing-kan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, tes. Dengar ya? Iya, iya, Pak. Ya. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Ahmad Sidik Rosadi dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan sesuai yang ditulis di situ, profesi saya adalah seorang petani. Aktivitas keseharian saya itu ya sekitar bercocok tanam dan beternak gitu ya. Nah, kemudian saya diperkenalkan nih sama upline saya, Bapak Supriyadi. Yang ngomong ke saya, ayo Mas, gabung, ini ada bisnis gratis, tapi income-nya bisa jutaan, bahkan bisa miliaran. Itu bilangnya. Saya di pikiran saya, mana mungkin ada bisnis yang gratis, tapi hasilnya bisa miliaran atau triliunan gitu kan. Bisnis apa? Tak tanyain gitu. Ini VTube, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya cuma nonton video 5 menit sehari. Ah, oke, saya siap, gitu kan. Hasilnya berapa bro? Saya tanya. Hasilnya itu 0,3 VP. 0,3 VP itu berapa? Saya kan nggak tahu apa VP. Itu jadi kalau dirupiahkan sekitar 4.000 lah ya, 4.000 rupiah. Saya kenalnya rupiah saja sih. Terus saya berpikir gini, oh berarti ini ada perusahaan yang memberi pekerjaan pada saya dengan hanya bekerja 5 menit dan hasil harian saya itu bisa menghasilkan 5.000 atau 4.000-an lah. Dengan logika saya yang biasa beternak gitu, saya mikir ini ada perusahaan yang bagi-bagi ayam nih, berbagi-bagi ayam yang siap bertelur. Ayamnya 2 ekor, telurnya setiap hari 1. Jadi ada 2 telur. Harganya telur per biji itu 2.000. 2.000 jadi 2.000 kali 2 4.000. Nah, nanti setelah 40 hari hasil telur ini sama ayamnya terserah saya mau saya jual ayamnya sama telurnya, artinya saya sudah tidak punya ayam lagi untuk bertelur. Tapi kalau telurnya itu saya belikan ayam lagi dan saya kumpulkan terus, saya nantinya bisa membeli kambing, dalam hal ini bintang 2, sapi bintang 3. Itu logika saya. Nah, itu langsung saya terima deh pekerjaannya. Saya jalani dan ternyata memang benar yang dikatakan Pak Supriyadi itu. Jadi setiap hari di akun saya lihat berisi 0,3 dan terus bertambah. Dan saya juga kan belum tahu sama sekali nih prosedurnya seperti apa namanya,
bisnis plan-nya istilahnya itu seperti apa ke depannya, kok bisa dari 0,3 ini menjadi sampai puluhan juta atau ratusan juta. Nah, setelah saya baca, ternyata saya harus menduplikasikan diri saya gitu loh. Saya ngajak ke saudara saya, ke teman-teman saya. Ngajak saya ya tidak seperti yang disampaikan Pak Wilbert atau Pak Noval itu untuk kami orang desa terlalu tinggi gitu bahasanya. Apa itu era digital 4, kemudian apa namanya? Pokoknya sekolah bisnis atau apa itu kan nggak ngerti, Mas. Jadi saya ngomongnya cuma gitu aja. Mau nggak nih ada perusahaan bagi-bagi ayam 2 ekor yang telurnya tiap hari 2 sampai 40 hari. Gratis, tidak dipungut bayaran. Cara memberi makan ayamnya gimana? Cara memberi makan ayamnya cukup nonton di HP Android. Itu yang saya sampaikan ke mitra-mitra saya. Dan saya juga menawarkan nih, kalau ada yang punya dana, bisa beli kambing. Bahasa saya bahasa peternakan ini, karena saya petani. Bisa beli kambing, tapi kalau kambing ini kita tidak disediakan gratis oleh perusahaan. Jadi kita membeli kambing itu. Dalam hal ini saya analogikan dengan beli bintang 2. Nah, itu yang saya sampaikan ke mitra-mitra saya. Sehingga saya bisa sampai peringkat sekarang ini. Itu ceritanya. Dan sekian saja mungkin, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan terima kasih pada leader-leader saya dan VTube yang telah memberi peternakan digital buat saya. Dan untuk rekan-rekan VTube Nusantara saya ucapkan terima kasih juga dan maaf. Salam gratis tapi profit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sidik ya. Luar biasa sekali. Saya juga pas dengerin bener juga ya kalau dianalogikan sebagai peternakan, bener juga secara nggak langsung kita dikasih 2 ayam tadi ya Pak. Iya, kalau satu ntar nggak bisa bertelur ya, harus 2 sepasang. Nanti kita dapat telur tiap hari gitu. Nah teman-teman, ini kita bukan nawarin usaha peternakan ya, itu analogi dari Pak Sidik, itu bagus banget. Jadi kita dikasih 2 ayam, tiap hari kita diberikan telur yang bisa kita jual untuk menghasilkan uang. Nah, untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa tanyakan ke yang ngasih link ini ke Anda semua. Anda tanyain, ini apaan sih? Kayak gimana sih cara kerjanya? Anda bisa tanya langsung aja ke pengundang Anda ya. Oke, nah selanjutnya kita masih mendatangkan lagi orang lain. Ini pembicara setelah ini teman-teman, ini salah satu superhero ya, salah satu hero, pahlawan di era seperti sekarang ini Bapak Ibu teman-teman semua. Karena beliau ini adalah seorang dokter. Bayangin seorang dokter masih bisa menjalankan usaha ini teman-teman. Saya juga nggak sabar lagi, saya juga penasaran nih, pengen denger sharing dari superhero kita, seorang dokter, dari Bapak Dokter Dedi Sutanto. Oke, silakan Pak Dedi. Oke. Selamat sore untuk rekan-rekan semuanya, untuk semua rekan-rekan yang saat ini sudah terhubung dengan kami di live para YouTuber seluruh Indonesia yang sedang menyimak siaran pada sore hari ini. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Salam dahsyat. Ya, izinkan perkenalkan nama saya Dedi Priadi Sutanto. Profesi saya adalah seorang dokter umum di Bandung, ya. Saya masih aktif pembina dari beberapa klinik kesehatan juga. Oke, jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk men-sharingkan apa yang sudah saya lakukan, ya. Apa yang saya kerjakan, bagaimana kiat-kiat, bagaimana saya mencapai posisi gold pada saat ini. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, ya. Pertama-tama, rekan-rekan tahu ya, saat ini dunia sudah berubah. Ya, seperti tadi sudah di-sharingkan oleh rekan-rekan kita, apapun profesi saudara, ya, semua akan terkena dampaknya. Tidak peduli siapapun, ya. Tentunya akan beberapa aspek akan terancam, mulai dari kesehatan, kemudian finansial Anda, ada ketakutan, orang mulai cemas, khawatir,
dan segala rupa menjadi dunia baru ya, menjadi era baru ya. Apapun profesi Anda tidak beda ya, apapun walaupun saya seorang dokter, tadi ada juga seorang petani, rahasianya yang membedakan adalah action-nya ya. Kenapa saya memutuskan untuk bergabung di YouTube ya? Awalnya memang saya ditawarkan oleh seorang rekan ya, Bapak Alexius Tani Wijaya, terima kasih. Tapi saya tidak langsung memutuskan ya. Begitu perubahan terjadi, begitu ditetapkan untuk status kita bekerja di rumah, mulai saya berpikir ini suatu bisnis yang layak dikerjakan dan layak saya sharingkan. Tujuannya apa? Pertama adalah untuk menyelamatkan ekonomi keluarga kita ya, masing-masing juga pasti punya kewajiban dan takut ya, semua banyak kena PHK, income penghasilan usaha semua juga terpengaruh. Dan menurut saya ini YouTube adalah suatu benar-benar Pak Nova bilang tadi, ini adalah suatu emas ya, suatu emas di zaman sekarang ini. Untuk itu saya tidak ini, saya pelajari marketing plan-nya, kemudian saya ini layak dikerjakan, saatnya saya berbagi, saya sharing. Sharingnya sederhana saja, saya melalui status di WhatsApp ya. Saya tidak bisa terlalu banyak waktu untuk melakukan internet marketing atau apapun, tapi saya yakin, yang pertama yakin dulu, percaya bahwa dengan situasi sulit seperti ini ya, yang mampu merubah adalah diri kita sendiri ya. Saya ajak teman-teman yang positif untuk mulai bergabung di bisnis ini. Ya syukur puji Tuhan sampai hari ini, belum waktunya 1 bulan, jaringan saya seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua sudah berkumpul hampir 50.000 orang. Dan mencapai peringkat gold dalam hari ke-22 dengan income penghasilan tadi hari ini saya mendapatkan 2.300.000 ya. Bayangkan, dalam waktu yang tidak dikerjakan dalam 1 bulan, dengan profesi saya masih aktif ya, saya masih melakukan kegiatan wajar sehari-hari, walaupun saya tidak di rumah sakit, saya bersyukur, tapi saya pun tahu ya dampak COVID ini akan mengena siapapun, tidak peduli, yang pasti nyawa adalah taruhannya, kemudian ekonomi juga semua terkena dampak ya. Saya bersyukur sekali dikenalkan dengan konsep daripada bisnis YouTube ini melalui rekan saya. Dan itulah gunanya kita berbagi, yang penting kita yakin, percaya, dan mau action. Yang kedua, apa kiat-kiatnya? Tadi sudah saya bilang, kiat-kiatnya sederhana saja. Kita tidak usah terlalu rumit ya, tidak usah terlalu rumit. Bagaimana cara menjalankannya, yang penting adalah mau ya, mau berubah. Karena kuncinya adalah dalam diri kita sendiri ya. Kekuatan terbesar dalam diri kita sendiri. Oke. Jadi mungkin tidak terlalu panjang lebar, itu 2 hal yang ingin saya bagikan pada sore hari ini. Jadi ada pesan dari saya, Anda sudah hari ini akan menyaksikan, sebentar lagi juga Anda akan melihat langsung ya, seorang ibu rumah tangga yang bisa berpenghasilan bahkan hari ini menyentuh 4 juta sekian ya. Dan semua bisa sharing di sini. Kita pelajarin bagaimana orang bisa sukses ya dalam profesi apapun ya, karena tadi sukses adalah ada polanya dan gagal juga biasanya ada polanya ya. Jadi kalau misalnya orang yang berpositif, dia tidak akan banyak alasan ya untuk melakukan action bersama kami, karena Anda yang ingin bergabung di bisnis YouTube ini, Anda tidak usah takut ya, karena kita sudah ada kurikulumnya, yaitu melalui Business School My Future. Setiap hari kita ada live yang diadakan di Zoom ya. Dan Anda juga tidak perlu takut karena kami sudah membuktikan dan menjadi bukti bahwa ini bisa dikerjakan, ini ada hasil yang kita nikmatin, menjadi pahlawan. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat saya di tim Star Hero ya. Saya sengaja menciptakan Star Hero kita adalah bintang-bintang yang akan meraih bintang-bintang di masa depan. Orang lain berkata ini zamannya sulit, justru kita akan bangkit melalui bisnis YouTube ini. Oke, saya terima kasih. Saya ucapkan kepada semua mitra, kepada upline saya, kepada manajemen yang sudah memberikan waktu dan kesempatan serta peluang yang besar ini. Oke, untuk itu tidak panjang lebar, saya pun mengucapkan terima kasih. Selamat sore untuk rekan-rekan semua. Salam sukses, dahsyat luar biasa bersama YouTube Indonesia. Oke, terima kasih Dokter Dedi atas sharingnya ya. Luar biasa teman-teman. Saya kutip lagi dari Pak Dedi tadi ya. Sukses ada polanya, gagal pun juga ada polanya ya. Saya setuju banget sama Dokter Dedi tadi nih. Oke, seorang yang sudah menghasilkan jutaan rupiah per hari teman-teman. Nah, tadi juga dibocorin nih sama Dokter Dedi. Padahal saya pengen ceritain.
setelah ini dari Dokter Dedi, masih ada lagi teman kita yang ingin sharing teman-teman semua. Tadi seperti kata Dokter Dedi ya, sudah menghasilkan hingga 4 juta hari ini doang. Hari ini, bukan sebulan. Itu sudah menghasilkan 4 juta rupiah. Nah, beliau ini udah kelihatan ya di gambar slide-nya, profesinya itu profesi yang paling mulia teman-teman semua, karena surga itu ada di telapak kaki beliau, ibu rumah tangga. Bayangin seorang ibu rumah tangga yang masih sibuk-sibuknya ngurusin anak-anak di rumah, masih pada kecil-kecil, beliau sangat sibuk sekali. Semua para tahu gitu, Pak, betapa beratnya jadi ibu rumah tangga. Tapi beliau menjalankan bisnis ini sudah menghasilkan jutaan rupiah per hari. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Bu Yunita Atmojo, silakan untuk sharing ya, Bu. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Paulus. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Saya yakin saat ini banyak dari Anda-Anda sekalian yang sangat membutuhkan terobosan di dalam kehidupan ini, terutama berkaitan dengan pandemi corona ini. Perkenalkan, nama saya Yunita Atmojo. Saya adalah ibu rumah tangga, ibu dari 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Awalnya saya mengikuti VTube ini karena kaget. Saya kaget karena yang ditawarkan adalah ini bisnis gratis, ya, gratis tapi bisa menghasilkan income miliaran, legalitas lengkap. Nah, itu yang paling penting buat saya. Karena buat saya reputasi itu sangat penting. Setelah saya melihat bahwa ini legalitasnya lengkap, maka saya mulai berani mencoba. Dan dalam 1 bulan ini member saya total sudah 140.000. Dan Anda juga pasti tahu ya, di tengah pandemi corona ini kita tidak bisa keluar kemana-mana, kita tidak bisa ketemu siapa-siapa, dan saya hanya bisa promosi lewat Facebook saja, Facebook pribadi. Tapi benar-benar respon masyarakat ini sangat luar biasa. Karena kita tahu di luaran sana, banyak orang-orang yang mengalami kehilangan pekerjaan. Banyak ibu-ibu yang tidak bisa sekedar memberikan susu bayi-bayinya. Kita tidak bisa hanya memberikan kata kasihan, kasihan, tidak bisa. Mereka tuh butuh terobosan. Makanya ketika saya mendengar tentang VTube, saya merasa alangkah luar biasanya kalau benar-benar sistem ini benar-benar nyata dan benar-benar bisa menghasilkan buat kita semua. Benar-benar ini adalah suatu terobosan yang sangat luar biasa. Makanya saya mencoba. Saya tidak asal mengecap, saya tidak asal nyinyir ketika melihat sesuatu yang di luar kebiasaan seperti biasanya, tapi saya mencoba mentelusuri. Saya telusuri izin-izinnya, saya telusuri sistemnya, dan saya terjun di dalamnya. Begitu baru saya bisa tahu. Dan ternyata ini memang benar-benar menghasilkan. Memang gratis. Memang ada uangnya. Dan memang bisa dicairkan. So, apalagi? Dan ini memang benar-benar sudah bisa membantu tim-tim yang saya ajak ke sini. Dan kita sama-sama bekerja membangun tim, dibantu juga dengan support system yang sangat luar biasa. Saya ibu rumah tangga yang gaptek, bahkan menyalakan laptop aja saya nggak bisa, di sini saya bisa berhasil. Bahkan income saya hari ini mencapai 6 juta rupiah. Bayangkan, saya tidak perlu keluar kemana-mana, saya hanya pakai HP saja, tapi income bisa begitu besar ya. Saya baru memulai tanggal 15 April. Dan ini benar-benar sangat luar biasa. Intinya satu, bagi beberapa orang, VTube ini adalah ajang coba-coba, ya. Ajang, ya dicobalah, kalau berhasil ya untung, kalau nggak berhasil ya sudah, nggak ada resiko, karena kita tidak perlu membayar. Tapi buat saya, ini adalah ajang pertaruhan reputasi. Ini adalah ajang pembuktian, apakah bisnis ini bisa membantu orang lain atau tidak. Makanya saya benar-benar sangat tertarik untuk terus untuk meneruskan bisnis di VTube ini. Dan satu lagi, sudut pandang kita untuk kepada semua tim-tim kita. Mungkin bagi yang lain, tim-tim itu hanya sebuah objek, tapi tidak bagi saya. Saya ingin mengajak semua tim saya bisa merasakan kesuksesan di sini. Bukan saya saja,
Saya ingin semua orang juga bisa berhasil di sini. Pesan saya untuk semua tim-tim saya, ayo kita bergandengan tangan, melewati proses yang ada. Saya percaya kita pasti sukses, kita pasti berhasil. Dan bagi Anda semua yang belum ada di bisnis ini, percaya saya, keputusan Anda untuk join hari ini sangat menentukan kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Percayalah, sukses itu hanya ada bagi orang-orang yang mau memperjuangkannya. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih Pak Paulus. Oke, terima kasih Bu Yunita ya. Waduh, luar biasa banget teman-teman. Saya sampai merinding dengerinnya ya. Luar biasa banget seorang ibu rumah tangga berpenghasilan 6 juta rupiah hari ini doang gitu. Bahkan total timnya sudah mencapai 140.000 dari kalau saya nggak salah dengar. Dalam waktu nggak nyampe 1 bulan. Ini benar-benar luar biasa sekali. Sangat menginspirasi dan memotivasi sekali teman-teman. Kita udah lihat sama-sama buktinya teman-teman dari berbagai macam profesi. Dari tadi ada area manager, ada petani, ada dokter, bahkan ibu rumah tangga, bermacam-macam profesi sudah membuktikan bahwa mereka juga bisa menjalankan ini dengan baik dan luar biasa. Oke teman-teman, karena itu kita akan masuk ke sesi berikutnya. Di sesi berikutnya ini pembicaranya ini adalah founder dari My Future Business School. Jadi komunitas ini beliau adalah penemunya, dia adalah orang yang pertama kali membentuknya teman-teman. Nah, beliau ini juga adalah seorang pengusaha dan juga mempunyai tim di Jarin ini juga sudah mencapai ratusan ribu orang. Oke teman-teman, saya sarankan siapkan catatan Anda, siapkan alat tulis Anda, kalau perlu catat apa yang akan di-sharingkan nanti oleh orang ini. Oke, nah orang ini adalah Bapak Wilbert Karimun. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Bapak Wilbert Karimun. Oke, ya selamat sore teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Wilbert. Dan hari ini tadi kita udah melihat ya orang-orang yang sudah sharing, ada Pak Waheri, ada manajer, ada petani, ada Pak Sidik ya, ada Pak Dr. Dedi, ada Bu Yunita. Wah gila, saya juga ngelihat yang merinding juga nih. Wah itu luar biasa sekali ya orang-orang itu ya. Mereka sudah membuktikan bahwa lewat perantara bisnis ini, lewat perantara My Future Business School, kita bisa mendapatkan bukan hanya sekedar income, tapi juga kita dituntun, kita juga diajari gimana caranya untuk bisa berhasil. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu soal bisnisnya seperti apa, Anda bisa tanya dengan pengundang Anda, bisa minta dijelaskan, bisa diminta emasnya. Kalau tadi kata Pak Noval ya, minta emasnya kepada para pengundang Anda supaya Anda bisa dikasih tahu. Di hari ini kita nggak akan menceritakan soal peluangnya itu apa, nanti biar pengundang Anda yang menceritakan langsung kepada Anda. Hari ini kita hanya ingin menceritakan tentang bagaimana caranya supaya Anda bisa mencapai keberhasilan itu. Ya. Nah, yang pertama yang ingin kita bahas adalah tentang berpikir positif. Oke, izinkan saya cerita sedikit. Di awal ketika pertama kali saya bertemu dengan bisnis ini ya, pertama kali saya melihat bisnis ini, saya ditawari oleh, kebetulan saya profesi sebagai seorang pengusaha, oleh supplier saya waktu itu ya, jadi orang yang biasa saya ambil barangnya saya jual lagi gitu. Beliau datang ke Indonesia menceritakan. Nah pada waktu itu saya cuma pikirnya sederhana gini. Saya selalu berpikir bahwa kalau pikiran kita positif, maka tindakan kita pun hasilnya pasti akan positif dan tindakannya pun pasti akan jadi positif. Ya, jadi semua dimulai dari pikiran kita dulu. Ya, kita melihat masalah seperti apa. Kalau kita melihat masalah dengan positif, maka kita bisa menemukan solusinya. Kalau kita melihat masalah dengan negatif, maka yang kita ketemu adalah masalahnya terus. Jadi kita selalu harus berpikir positif. Nah, ketika saya pertama kali diceritakan tentang peluang ini gitu, saya pertama bilang, kayaknya nggak masuk akal ya pertama kali. Tapi pada saat itu, saya selalu berpendapat bahwa pasti ada peluang yang lebih baik. Karena waktu itu perusahaan saya juga kondisinya lagi tidak terlalu bagus ya, baru mau mulai naik, tapi juga belum terlalu bagus banget. Pada saat itu, supplier saya ini menceritakan tentang peluang ini ke saya, lewat teleponnya waktu itu. Terus saya pikir, aduh, males ya mau ngelihat kayak gini, apa sih nggak jelas kok klik-klik video katanya dapat income. Nggak masuk akal. Di saya waktu itu tuh nggak masuk akal. Mungkin sebagian di antara Anda pun melihat hal yang sama. Saya ngelihat ini nggak masuk akal sama sekali. Tapi waktu itu saya berpikir lagi, ya sudahlah, coba saya lihat dulu dengan pikiran yang positif, coba lihat dulu dengan pikiran yang terbuka gitu ya. Saya coba untuk lihat dulu, pelajari dulu. Kan nggak ada salahnya kita pelajari dulu. Ngelihat dulu kan nggak ada salahnya. Sama seperti Anda pada sore hari ini, kita melihat sebuah peluang di sini, melihat orang-orang yang sudah berhasil. Waktu itu belum ada, Pak. Waktu itu belum ada. Waktu itu namanya bukan Fitup. Waktu itu namanya masih Jarimas. Ya, alay banget ya.
nggak jelas namanya, jari emas. Pertama kali proposalnya saya lihat jari emas, waduh apaan nih, nggak jelas banget kayaknya. Waktu itu akhirnya dirubah jadi VTube, jadi keren. Sekarang jadi keren. Nah, dan waktu itu waktu saya menuju ke pertemuan waktu itu ya, untuk meeting waktu itu, saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, waktu itu saya ingat banget, saya dalam perjalanan menuju ke sana itu macet total. Ya, harusnya bisa ditempuh dalam 30 menit, saya sampai ke tempat itu 4 jam. Ya, 4 jam baru sampai. Itu kalau naik pesawat udah mau nyampe di Papua tuh sebentar lagi. Ya, saya dari Jakarta kebetulan. Jadi, waktu itu macet sekali, saya datang ke sana dan kebetulan tim-tim manajemennya salah satunya ada Mr. Jack di sana, ada CEO kita ya. Beliau nungguin di sana 4 jam. Saya kerjain nih 4 jam CEO-nya itu, ya, CEO dan beserta timnya ya. 4 jam nungguin, akhirnya sampai, Pak. Ketika saya sampai di sana, satu kalimat yang memang nempel sekali di saya waktu itu, bahwa ada salah satu manajemennya yang mengatakan ke saya, "Jangan sia-siakan 4 jam ini, karena 4 jam ini, udah susah untuk kamu nyampe ke sini, kamu pastikan bahwa ini nanti pasti akan jadi peluang besar." Wah, di situ saya ngelihat, wah ini benar juga nih, siapa tahu benar jadi peluang besar. Lalu saya coba dengerin. Saya coba dengerin ceritanya seperti ini, saya lihat, wah boleh juga nih. Ini idenya bagus juga, konsepnya bagus sekali, menarik sekali. Nah, saya merespon hal tersebut dengan positif. Tapi sebenarnya kita juga bisa merespon dengan hal negatif kalau saya mau gitu ya. Kalau saya mau merespon dengan negatif, saya bisa ngelihat, ini mah jelek, ini mah nggak masuk akal dan lain-lain. Dan jika saya melewati itu, maka saya melewati peluang besar ini. Ya, jadi saran saya kepada teman-teman semua adalah pastikan teman-teman semua untuk merespon dengan positif ya. Respon segala sesuatu dengan positif. Jangan selalu melihat masalahnya ya, karena kita di Indonesia ini banyak sekali yang seperti itu ya, bukan yang di sini, orang-orang yang di luar sana gitu ya. Itu banyak yang melihat dengan sudut yang negatif dulu gitu. Selalu melihat dari sudut yang ini jeleknya apa, bukan melihat bagusnya apa gitu. Kalau saya selalu berpikir lihat bagusnya dulu. Nanti pasti ada jeleknya. Segala sesuatu pasti ada bagus dan ada jeleknya. Kita lihat bagusnya dulu, baru jeleknya kita pertimbangkan. Nah, baru saya lihat di sini resikonya apa, ini segala macam saya perhatikan semuanya, nggak ada masalah. Saya pikir ini bagus sekali, ini bisa membantu bukan hanya saya, tapi bisa membantu banyak orang di luar sana. Dan waktu itu belum ada pandemi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Belum ada pandemi. Kalau saya tahu waktu itu ada pandemi, ini pasti saya ambil nggak banyak mikir. Tapi waktu itu saya nggak tahu. Saya ambil keputusan itu, dan nggak lama kemudian ketika kita mau launching, sekitar mungkin tanggal 15 April lah kita launching, ternyata ada pandemi di bulan Maret. Ya waktu itu saya bersyukur sekali, karena kalau saya nggak ambil peluang ini sekarang, kalau saya nggak ada di sini sekarang, saya nggak tahu saya lagi ngapain. Ya saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman ada merasakan hal yang sama. Coba Anda bayangkan, kalau misalkan kita tidak punya harapan, kalau kita bisa hidup tanpa harapan kan sulit, nggak mungkin juga. Ya, jadi kita butuh punya harapan untuk kita bisa maju, untuk kita terus bergerak, dan terus bergerak. Ya, jadi harus diawali dengan pikiran yang positif dulu. Kalau kita sudah punya pikiran yang positif, secara otomatis tindakan kita pun akan jadi positif dan hasilnya pun nanti akan jadi positif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda perlu pahami bahwa segala sesuatu itu butuh proses untuk membangun. Bangunan yang indah itu tidak terjadi secara instan. Ya, begitu juga dengan aplikasi kita, begitu juga dengan bisnis ini, begitu juga dengan perusahaan. Ya, begitu juga dengan diri kita sendiri. Semua butuh proses. Untuk kita bisa melihat, kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah ya. Kalau kita bicara di Jakarta, kalau kita lihat Monas misalkan, Tugu Monas yang sebesar itu, semegah itu, dengan areanya yang indah, itu tidak terjadi dalam satu malam. Bukan loro jonggrang ini ya. Jadi nggak terjadi dalam satu malam. Butuh proses, butuh waktu untuk ngebangun. Dan kita juga sama-sama paham bahwa perusahaan kita masih baru. Ini ibaratnya masih bayi, mungkin bukan masih bayi kali ya, masih dalam proses pembuahan saya rasa nih. Belum jadi juga bayinya, masih baru sekali ya. Perusahaan kita belum sebesar Google. Perusahaan kita belum semegah Facebook, belum. Tapi suatu hari nanti ya, kita terus membangun, terus jadi lebih baik setiap hari. Bahkan dalam kurun waktu sekarang ini 1 bulan begitu banyak perubahan, upgrade, selalu jadi lebih baik dan lebih baik. Dan pertanyaannya adalah ketika perusahaan kita, ketika VTube sudah menjadi sebesar Google, sudah menjadi semegah Facebook, pertanyaannya adalah apakah Anda mau jadi bagian? Ya. Banyak orang di luar sana, teman-teman kita yang maunya ketika sudah sempurna baru ikut. Menurut saya, kalau sudah sempurna baru mau ikut, itu mah nggak usah disuruh. Semua orang juga seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan kita bisa bertahan dalam kondisi yang mungkin dalam proses membangun, terus lebih baik, kita merasakan dari lahirnya VTube ini sampai terus berkembang sampai jadi orang dewasa, yang kuat gitu ya, sampai bagus sekali semuanya. Tentu Anda akan merasakan kesuksesan yang jauh lebih besar dibanding orang-orang yang hanya ingin instannya aja. Ingin merasakan ketika sempurna. Nah, jadi sekarang ini kita masih dalam fase-fase awal. Jadi buat teman-teman semua, kita harus sadari bahwa perusahaan masih tetap membangun terus jadi lebih baik. Yang paling penting adalah
progres. Yang paling penting adalah terus bertumbuh. Bukan yang paling penting adalah sekali mulai langsung sempurna. Nggak mungkin. Tidak ada hal yang langsung sempurna di awal. Ya, kalau yang terlihat sempurna dari awal, mungkin ujung-ujungnya nggak bagus. Tapi kalau misalkan di awalnya nggak bagus, itu normal. Terus bertumbuh jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan ujungnya kita nggak bilang sempurna ya, karena sempurna hanya milik yang di atas. Kita bicara mendekati kesempurnaan lah. Ya, jadi lebih friendly, semuanya udah enak dan lain-lain. Ketika itu terjadi, saya yakin kita semua pasti akan bersyukur ada di komunitas ini. Ya bahkan dalam kondisi yang belum sempurna sekarang aja kita bisa lihat Bu Yunita bisa menghasilkan sekian juta, Dokter Dedi bisa sekian juta ya, ada Pak Sidik juga, ada Pak Waheri. Dan bukan hanya 4 orang ini aja, ada banyak sekali orang yang lain. Kalau kita memasukin semuanya dalam YouTube live kali ini ya, webinar kali ini, wah ini saya rasa sampai besok pagi juga nggak cukup kayaknya. Ya, jadi kita nanti akan ada orang-orang lain lagi yang akan membuktikan bahwa bisnis ini jalan kok. Bisnis ini betul-betul bisa menghasilkan. Saya salah satunya juga menghasilkan dari bisnis ini. Ya, nah, tapi kita perlu pahami, perusahaan yang terus berkembang, kitanya pun harus berkembang. Ya, jangan sampai perusahaannya berkembang jadi lebih baik, kitanya enggak. Ya, karena yang menjalankan bisnisnya adalah kita. Yang mau menghasilkan uang banyak siapa? Kita juga. Jadi kita yang harus menghasilkan, kita yang harus bertumbuh, kitanya yang harus jadi orang yang lebih baik. Kita harus jadi orang-orang yang memang karena saya percaya gini ya, saya percaya orang yang sukses itu bukan kebetulan. Orang yang sukses itu adalah orang-orang yang jika sudah ada persiapan dengan peluang itu bertemu. Ya, peluangnya sekarang sudah ada, tapi kalau kesiapannya nggak ada, orang itu tidak bisa jadi sukses. Nah, kesiapan itu apa? Kesiapan itu adalah mempersiapkan diri kita untuk jadi lebih baik. Ya, jadi janganlah kita terus komplain ini itu, karena banyak sekali ya teman-teman di Indonesia kita lumrah sekali dengar hal seperti itu ya. Kalau ada masalah itu bukan dicari solusinya. Jadi hal pertama ketika ada masalah adalah komplain dulu. Solusi nomor 2. Enggak sih, nomor ke-100 kayaknya. Kalau solusi itu, ya. Orang sukses tidak seperti itu. Orang sukses itu ketika bertemu masalah, yang dicari ada solusinya. Ya, masalah pasti ada, masalah pasti akan datang terus-menerus. Tugas kita adalah mencari solusinya. Gimana caranya menyelesaikan masalah ini? Gimana caranya kita menyelesaikan masalah di tim? Gimana caranya kita menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan kita? Ya, jadi kita perlu pahami itu. Kita perlu terus bertumbuh dan terus jadi lebih baik. Ya, nah perusahaan terus berkembang, kita juga harus berkembang. Dan yang pertama yang paling penting adalah ikuti program dari My Future Business School. Karena My Future Business School ini bukan cuma saya ya, jadi ada tim. Kita nggak sendirian, kita tim. Jadi ada banyak sekali dari berbagai macam latar belakang yang akan membantu kita untuk terus membuat kurikulum supaya bisa menjangkau seluruh orang di seluruh Indonesia lah. Jadi kita bisa menyiapkan sebuah sekolah yang bisa menyediakan bukan hanya caranya, bukan hanya pelatihannya, tapi juga peluangnya. Supaya teman-teman semua bisa merasakan hasil seperti yang kita nikmati. Ya, jadi teman-teman semua akan merasakan itu. Ya, ikuti programnya. Nanti kita ada program edukasi. Ya, program edukasi jalan setiap hari. Mulai besok ya, nanti akan ada jalan terus. Anda bisa tanya dengan pengundang Anda supaya Anda bisa dapat informasi itu. Anda bisa terus belajar, terus ningkatin kemampuan Anda supaya lebih baik lagi. Ya, yang kedua adalah baca buku positif. Nah, kita semua sama-sama tahu bahwa Indonesia ini adalah salah satu urutan terendah untuk orang-orang untuk penduduk yang membaca. Jadi kita sedikit sekali membaca. Ya, kalaupun baca berita yang kita baca cuma judulnya aja, beritanya nggak kita baca. Jadi seringkali kita tertipu sama judul gitu, clickbait gitu ya. Judulnya misalkan, wah ini gila sekali. Nah kita cuma lihat judulnya doang, tapi beritanya kita nggak baca. Jadi kita perlu baca. Tapi bacaannya juga kita perlu membaca, kalau saran saya adalah bacalah buku-buku positif. Kenapa? Karena buku positif itu akan mengisi pikiran kita, akan mengisi cara kita berpikir, akan merubah cara kita berpikir. Ya, semua dimulai dari pikiran. Orang yang berhasil dan orang yang gagal sama-sama manusia. Orang-orang yang sukses makannya nasi, orang gagal juga makannya nasi. Orang sukses kalau pagi juga mandi, sikat gigi sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah pikirannya. Karena jika pikirannya terus bertumbuh, maka si orang sukses ini akan bisa menyelesaikan banyak masalah dalam hidupnya dia, baik karir, keluarga, kehidupannya lah. Ketika menyelesaikan banyak masalah, maka si orang sukses ini akan terus bertumbuh. Sementara orang-orang gagal lebih banyak mencari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jadi kita perlu belajar gimana caranya orang-orang berhasil ini berpikir. Dari mana? Dari baca buku-buku positif. Ya, Anda bisa lihat di online juga banyak sekarang ya, bukan cuma dari buku aja sih. Kita bisa mencari materi yang positif juga di internet. Ya, Anda perlu hati-hati karena kita banyak sekali hoax. Apalagi zaman sekarang, hoax ini udah ngetren sekali. Ya, itu hoaxnya banyak. Ada yang bilang Fitu penipu, Fitu bohong. Ya kalau bohong dikasih penghasilan jutaan setiap hari, saya biarinin aja, bohongin aja terus, saya nggak apa-apa. Saya emang nggak masalah, saya dibohongin, yang penting dapat jutaan setiap hari. Ya, kan nggak masalah gitu. Banyak orang ngelihat, ini mah penipu, ini mah bohong. Wah, dikasih penjelasan yang
yang tidak masuk akal sebenarnya, ya, tapi yang menurut dia itu masuk akal gitu. Nah, hindari bacaan-bacaan seperti itu. Kenapa? Karena input Anda, apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran Anda adalah apa yang Anda keluarkan. Apa yang Anda input, itulah yang terjadi dalam hidup Anda. Kalau ada inputnya hal-hal negatif terus, maka di hidup Anda isinya adalah negatif terus. Isinya masalah terus. Tapi kalau Anda inputnya dengan hal-hal positif, dengan misalkan tergantung agama Anda masing-masing ya, mungkin Anda bisa lebih mendekatkan diri ke yang di atas. Terus Anda juga bisa baca buku-buku tentang pengembangan diri, tentang kepemimpinan, bagaimana berpikir besar. Maka secara otomatis Anda akan dibawa untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Jadi kita mencari materi-materi yang positif. Kalau negatif kita hindari. Kenapa? Karena negatif itu nggak berguna untuk hidup kita. Ya, jadi lebih bagus kita mencari yang positif daripada kita mencari yang negatif. Nah, lalu Anda perlu pahami bahwa dalam menjalankan usaha ini tidak gampang, tidak mudah gitu ya. Anda harus punya impian dulu. Anda harus punya tujuannya dulu. Karena Anda harus ingat bahwa Walt Disney juga pernah bilang ya, if you can dream it, you can do it. Jika Anda bisa memimpikannya, maka Anda bisa melakukannya. Jadi hal pertama yang perlu Anda punya adalah impian Anda. Anda perlu tahu impian Anda. Impian itu adalah sebuah tujuan. Impian itu adalah sebuah destinasi. Ya, sebuah tujuan yang ingin Anda raih. Apa yang Anda pengen dalam hidup ini? Ya beda-beda. Saya yakin setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin inginnya keluar negeri. Ada yang mungkin pengen punya rumah. Ada mungkin yang pengen ngebahagiain keluarga. Mungkin beda-beda lah. Saya nggak tahu. Setiap orang punya impiannya masing-masing. Tapi impian itu mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam kita menjalankan usaha ini. Ya, dalam kita menuju ke keberhasilan tidak pernah ada yang mudah, tidak pernah. Never happen, never will gitu. Tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah ada yang namanya menuju keberhasilan itu dengan mudah, itu nggak ada. Jalannya selalu jelek, selalu nggak enak, selalu capek, selalu berat. Tapi kalau Anda tahu apa yang akan Anda raih di ujung sana, ketika apa yang Anda raih di finish line Anda, di garis finish Anda, maka di sana Anda akan punya kekuatan untuk bisa terus berjalan. Itu yang perlu Anda pahami, bahwa Anda harus punya impian. Ya, kalau saran saya, buatlah buku impian. Buatlah sebuah buku apa yang Anda ingin dalam yang ingin Anda capai, Anda tempel gambarnya di sana, atau Anda mungkin bisa taruh di handphone Anda mungkin bisa taruh di dinding Anda, terserah, bebas. Yang pasti Anda harus tahu tujuan Anda maunya apa dulu. Karena impian itu adalah ibarat bahan bakar di dalam kendaraan. Kalau kendaraannya sudah keren, kendaraannya udah cepat sekali, tapi kalau bahan bakarnya kosong juga percuma. Jadi kita perlu mengisi bahan bakar kita. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa bahan bakar itu diisi kenapa? Karena kita ada tujuannya. Jadi dream itu adalah tujuannya, bahan bakar itu yang akan jadi semangat kita nantinya ya. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya. Kalau tujuannya nggak ada, kita mau isi bahan bakar juga percuma kan. Mau ngapain? Kita mau keluar mobil, mobilnya cepat, tapi tujuannya nggak ada, percuma. Jadi kita perlu punya tujuannya dulu. Ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda teman-teman semua untuk memang saya tahu kondisi sekarang lagi sulit ya. Kondisi sekarang tidak mudah. Kondisi sekarang ini banyak masalah lah. Ya, kita sekarang ngalamin pandemi ini, masalah dari segi keuangan, masalah dari segi sosialisasi ya, kita sosial gitu, kita hidup makin hari makin susah. Jadi saya paham bahwa banyak hal yang sulit, tapi nggak ada salahnya kok untuk kita mulai berpikir ke depan. Kita harus bisa memikir ke depan juga. Kita harus bisa melupakan apa yang terjadi di belakang dan kita harus berpikir untuk maju ke depan. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi impian Anda gitu, ya. Apa yang jadi tujuan Anda. Tapi impian saya sederhana. Impian saya menjalankan usaha ini sebenarnya adalah hanya untuk demi membahagiakan orang-orang saya cintai aja. Ya. Saya kebetulan punya orang tua ya. Saya masih punya orang tua, masih lengkap. Ayah ibu saya, mereka kebetulan pengusaha, tapi karena mungkin sebelum corona juga udah mulai ya, ada banyak masalah, kondisi keuangan perusahaan keluarga saya juga lagi turun sekali, banyak sekali utang segala macam ya, utang perusahaan. Beban itu begitu berat. Nah itu adalah kita mau menyelesaikan semua itu, kita mau naikin lagi untuk masalah perusahaan keluarga saya lah, untuk masalah keluarga saya. Tapi saya mencari jalan untuk bisa menyelesaikan itu semua. Nah saya terus mencari dan beruntungnya saya adalah saya ketemu dengan bisnis ini. Bisnis ini menjadi jawaban atas doa-doa saya. Bisnis ini menjadi sebuah solusi bagi saya dan keluarga untuk bisa mengembalikan apa yang sudah kita hilang loh. Bahkan setelah ketika pandemi sekarang pun makin parah. Ya jadi saya bersyukur sekali bertemu usaha ini. Saya kerja keras gila-gilaan, saya fight habis-habisan untuk ngebahagiain mereka. Ya,
untuk ngebagiin keluarga saya, untuk ngebagiin orang-orang yang saya cintai. Nah, saya nggak tahu apa yang Anda ingin dalam hidup ini. Apa yang Anda inginkan? Apa sih impian Anda? Ya, saya nggak ngerti. Mungkin bagi Anda yang Muslim, mungkin impian Anda adalah ingin menaik hajikan orang tua Anda mungkin ingin umroh bersama keluarga Anda. Mungkin buat Anda yang mungkin masih punya orang tua ya, mungkin Anda ingin, ya tugas kita sebagai anak adalah ngebahagiain orang tua kita. Nah, pertanyaan saya adalah, kapan akhir kali Anda melihat orang tua Anda tersenyum? Kapan Anda bisa membanggakan orang tua Anda? Kapan Anda bisa melihat itu gitu? Kalau sudah lama, teman-teman semua, kita perlu sama-sama paham bahwa umur ini kan nggak ada yang tahu ya. Umur ini umur orang tua kita secara kodrat pasti akan dipanggil duluan daripada kita. Jangan sampai penyesalan terjadi dalam hidup kita. Saya kerja keras habis-habisan, saya fight setiap hari, ya, tidur subuh setiap hari menyiapkan materi untuk edukasi tim, untuk kita kerja, kita ketemu, kita komunikasi. Semua dilakukan. Buat apa? Ya buat orang-orang yang kita cintai. Mau apa lagi? Kalau untuk diri sendiri, setiap hari makan Indomie pun nggak masalah buat saya. Tapi kalau misalkan ngelihat keluarga seperti itu, saya nggak kuat. Nggak kuat. Saya harus bisa lakukan yang terbaik. Mau lebih berat pun nggak apa-apa. Saya akan lakuin lagi. Nggak masalah. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda harus tahu apa yang jadi impian Anda. Apa yang jadi tujuan Anda. Apakah Anda ingin naik haji orang tua mungkin? Umrohin mungkin? Ajak-ajak jalan-jalan ke luar negeri mungkin? Ingin beli rumah mungkin untuk keluarga, mungkin udah bosan sekarang kontrak mungkin ingin memberikan kendaraan untuk orang tua Anda, mungkin udah bosan naik motor, pengen punya mobil mungkin. Saya nggak tahu apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Tapi saran saya adalah, coba Anda lihat. Setelah selesai dari webinar ini, saran saya, coba Anda lihat keluarga Anda, orang-orang yang Anda cintai, coba Anda pikir, kapan Anda mau ngebahagiain mereka? Kapan Anda mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka? Pikirkan itu baik-baik teman-teman semua. Karena kalau Anda punya itu, maka Anda bisa melangkah dengan jauh lebih baik. Ya. Dan ketika Anda sudah punya impian itu, maka saran saya untuk Anda cuma satu. Saran saya adalah Anda jangan pernah Anda menyerah. Saya tahu kondisinya nggak gampang. Ya. Saya juga melalui hal yang sama kok. Kita semua melalui hal yang sama. Tidak pernah bisa gampang untuk nyampe ke puncak. Tapi percayalah, apa yang ada di atas itu indah. Sangat indah sekali. Dan yang perlu Anda lakukan cuma satu. Jangan pernah Anda menyerah. Jangan pernah Anda menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah Anda mencoba untuk menyerah. Jangan pernah. Karena orang yang berhasil, orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Kita harus maju terus. Kita harus terus ngebina tim kita. Kita harus terus mengajak orang lain untuk bisa merasakan perubahan hidup ini. Kita harus kejar target-target kita. Kita harus kejar mimpi-mimpi kita semuanya. Kita harus kejar demi orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah Anda menyerah. Bisnis ini akan menyediakan banyak hal untuk Anda. Bisnis ini akan memberikan impian-impian Anda menjadi sebuah kenyataan. Tugas Anda adalah berjuang. Tugas Anda adalah lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Kalau misalkan kita bisa jadi yang terbaik, kenapa kita memilih untuk jadi nomor 2 dan nomor 3? Hidup cuma satu kali, teman-teman semua. Hidup cuma satu kali. Kita lakukan yang terbaik di satu kali dalam hidup ini. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita harus layak dapatkan. Kalau orang-orang di luar sana, orang tuanya bisa naik Alphard, rumah yang mewah, kita juga bisa. Kalau misalkan orang-orang di luar sana bisa keluar negeri setiap tahun, kita juga bisa. Kalau orang-orang di luar sana bisa menjalankan ibadah umrohnya setiap tahun, bisa naik haji, orang tua kita juga bisa. Kita juga bisa. Jadi perlu Anda pahamin itu, ya. Dan ketika Anda melihat bahwa Anda bisa mencapai semua itu, ada satu pesan dari saya yang terakhir. Satu pesan terakhir saya untuk Anda adalah teruslah berlari ngejar impianmu sampai kegagalan lelah mengejar. Terus berjuang sampai kegagalan pun gak bisa lagi mengejar Anda. Anda akan berlari dengan sangat cepat, Anda akan lari terus. Anda akan berlari tanpa kenal
tanpa kenal lelah. Luka mungkin di mana-mana, capek, tapi Anda push terus, berjuang terus, dan suatu hari nanti ketika Anda nyampe di puncak keberhasilan itu, ketika Anda sampai ke puncak kesuksesan Anda, di situ Anda akan lihat ke hari ini. Dan mungkin saat itu Anda akan berpikir bahwa untung saat itu saya mengambil sebuah keputusan, dan untung saat itu saya mengambil keputusan untuk berjuang, dan sekarang saya sudah berhasil. Saya berharap semoga bisnis ini bisa menjadi jalan untuk Anda semua. Bisnis ini bisa menjadi sebuah solusi untuk Anda semua, untuk Anda bisa mencapai impian-impian Anda, untuk Anda bisa mencapai tujuan Anda. Jadi jangan pernah Anda menyerah, dan ucapkan terima kasih kepada pengundang Anda, karena para pengundang Anda telah memberikan jalan ini untuk Anda. Ingat Bapak Ibu, teman-teman semua, teruslah berlari, mengejar impianmu, sampai kegagalan telah mengejar. Sekian dari saya, selamat sore. Oke, terima kasih Pak Wilbert atas sharing-nya. Benar-benar luar biasa sekali ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, setelah ini Anda dapat langsung mengucapkan terima kasih kepada para pengundang Anda. Anda bisa say thank you. Anda coba cari tahu lagi lebih dalam mengenai informasi aplikasi ini seperti apa. Anda bisa coba cari tahu. Teman-teman, kita juga menyediakan training. Kita juga menyediakan pelatihan untuk Anda. Setiap harinya itu sudah ada teman-teman. Anda bisa juga kepada para pengundang Anda jadwalnya seperti apa untuk Anda ikuti teman-teman semua. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terakhir dari saya teman-teman, setelah Anda mendengarkan informasi dengan jelas, setelah Anda mengikuti pelatihan yang ada, Anda tetap berjuang teman-teman semua. Karena saya percaya sesuai dengan apa salah satu kata-kata yang saya baca, kata-kata favorit saya teman-teman, bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Oke, saya Paulus Tanuwijaya. Selamat sore. Berjuang jadi pemenang, tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama meski berbeda. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Jaga semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Selama kita terus bersama. Selama kita terus bersama meski berbeda, kita pasti bisa.